Karena apa? Di situ setan nambah-nambahi kenikmatan lagi. Tapi ternyata dosa itu paling dibenci oleh Allah. Maka kemudian di situ, sampai kemudian akhirnya dia dilempari, Ma'is bin Malik akhirnya apa? Ya Rasulullah tolonglah. Akhirnya apa? Ditegakkan hukuman itu, sampai kemudian dia dimakamkan, sampai kemudian dia dihukum, dimasukkan ke lubang, kemudian tertinggal kepalanya, dilempari batu. Prek, satu, prek, dua, prek, tiga, sampai akhirnya mati. Anda bisa bayangkan, kepala ikhwan, dilemparin batu. Sampai meninggal dunia. Setelah ketika meninggal dunia ada sebuah kejadian. Apa kejadiannya? Loh, para sahabat kemudian bertengkar, dalam tanda kutip. Bukan bertengkar, bertikai. Tentang status kematiannya Ma'is ini. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sebagian mengatakan, enggak, itu husnul khotimah. Kenapa? Ketakutan dia kepada akhirat menjadikan dia itu meminta supaya disegerakan di dunia. Kenapa? Nabi sudah memberikan kesempatan 4 kali kok bagi dia. Sono lo, tobat di rumah aja. Tapi ternyata kemudian dia tetap mati, tetap meminta lagi supaya kemudian dimatikan dengan hukuman aja. Sebagian mengatakan enggak, dia itu su'ul khotimah. Kenapa? Dia berzina, mati duluan, belum mengganti kebaikan, belum mengganti keburukan zinanya dengan kebaikan. Nabi ketika habis kematian Ma'is bin Malik, qadarullah Nabi diem melihat para sahabat itu ngobrol terus tentang Ma'is bin Malik di masjid, di luar masjid, di jalan ketika mereka pulang dari masjid. Nabi saat itu diem. Kenapa Nabi kok diem, Ustaz? Karena saat itu belum turun wahyu memberitahukan bagaimana status kematiannya Ma'is. Berapa hari? 2 atau 3 hari kata Abu Hurairah. Baru setelah 2 atau 3 hari, barulah kemudian Rasulullah itu berkata, uskutu, diem ya, sudah. Tidak boleh ada lagi pembicaraan tentang Ma'is. Istaghfiru li akhikum Ma'is. Sekarang saatnya kalian itu memintakan ampunan kepada Ma'is bin Malik. Kenapa? Sesungguhnya tobatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah. Dan dia telah mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Dan Ma'is bin Malik kalau dikasih izin sama Allah, sesungguhnya dia akan memberikan syafaat kepada penduduk Madinah. Karena besarnya kedudukan Allah ketika ridho kepada Ma'is bin Malik. Suf, ikhwan, berzina tapi masuk surga. Suf, yang pertama tadi, pembunuh tapi masuk surga. Matinya husnul khatimah, mereka diridhoi oleh Allah. Kenapa semacam itu? Karena mereka adalah orang yang tetap pandai dalam bertobat. Ana tidak perlu nanya sama diri Ana dan nanya kepada antum kan, dosa apa ayo kita ngakuin? Tidak usah. Dosa itu tutup, ikhwan. Tidak usah diberitahukan sama orang. Apalagi bangga sama dosa itu tidak boleh. Gini-gini saya itu kalau minum khamr, 10 botol lewat. Mati maksudnya. Tidak boleh cerita. Dosa itu tidak boleh diceritain. Jangan kemudian antum nanti cerita ya, misalkan kemudian sama anak-anak antum. Tahu nggak nak? Dulu bapak ini, banyak perempuannya jadi korbannya bapak. Ibumu tuh salah satunya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Menceritakan dosa perbuatan perkara yang dibenci oleh Allah. Tidak boleh itu. Dosa, tobat. Ustaz, saya bertobat. Bertobat itu kalau kemudian itu harus jujur. Jangan berdusta. Syekh Mansur itu menceritakan ada seseorang yang mengaku bertobat. Ada orang yang mengaku bertobat. Kemudian dia melakukan amal salih. Sampai Syekh Mansur, ini namanya Mansur siapa saya lupa. Dia melihat orang itu bertobat. Kemudian melakukan ibadah. Sampai kemudian satu waktu dikabari oleh ahli warisnya bahwasanya temannya itu akan meninggal dunia. Gatal. Kemudian Mansur ini rahimahullah ta'ala mentalkan dia, ayo ucapan la ilaha illallah. Temannya ini yang dulunya sudah diketahui bertobat, melihat kepada Mansur dan berkata, justru kalimat itulah kalimat yang tidak mampu aku ucapkan. Ngomong yang lain bisa, ngomong la ilaha illallah tidak bisa. Kemudian Mansur ini kaget, loh, kamu bukankah orang yang sudah bertobat? Sudah kemudian melakukan amal salih. Kemudian orang itu berkata, karena aku dusta dalam tobatku. Jadi orang menyangka aku ibadah. Tapi setiap aku di belakang aku melakukan dosa. Sampai satu waktu aku sakit berat. Lalu aku berkata kepada mushaf Quran, ya Allah, demi Allah, kalau aku kemudian kau berikan kesembuhan, ya Allah, aku bersumpah, demi Allah, aku akan beribadah. Selang 1-2 hari, Allah menyembuhkan saya. Kemudian setelah saya sembuh, saya kembali lagi melakukan dosa ketika tidak dilihat orang. Sampai Allah berikan aku sakit kembali yang kedua kalinya. Kembali aku memegang Quran. Kembali aku berkata kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku, ya Allah, kesembuhan demi Allah. Kalau saya sembuh, saya akan bertobat dengan tobatan nasuha. Kembali 1-2 hari setelah itu Allah memberikan saya kesembuhan. Dan kembali lagi saya mengulang sampai yang ketiga. Sampai kemudian Allah memberikan sakit saya yang keempat. Sakit yang keempat itulah sakit yang paling berat dan menyebabkan kematiannya. Dan dia dikatakan oleh Syekh Mansur, orang yang tak banyak ibadah.
Tapi tidak ada satupun ucapan la ilaha illallah yang mampu diucapkan oleh lisannya. Kenapa? Itulah tobat dusta. Tobat ikhwan, jujur kita sama Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu mencintai kita. Bukan hanya karena kita banyak sholat. Allah itu mencintai kita bukan hanya kita banyak sedekah. Tapi Allah itu mencintai kita salah satunya karena kita menjadi orang yang bertobat kepadanya. Ustaz, kalau saya kepleset, wajar. Kembali lagi sama Allah. Itu jauh lebih baik daripada tidak pernah kembali sama Allah. Tapi jujurlah dalam taubat. Karena siapapun yang jujur sama Allah, maka Allah yang akan memberikan kepadanya kebaikan. Taubat itu bedanya apa dengan istighfar, Ustaz? Beda. Siapa yang tahu bedanya taubat dengan istighfar? Jangan ngeliatin saya lagi nanya ini. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat itu dimulai dari T, Ustaz. Kalau istighfar dimulai dari I, itu enggak beda. Apa bedanya taubat dan istighfar? Saya kasih hadiah nanti. Kalau saya datang kasih lagi. Kalau misalkan nanti. Apa akhir? Bedanya taubat sama istighfar. Kalau taubat dia sungguh-sungguh dengan hatinya dan ikhlas. Kalau istighfar cuma ucapan dalam mulut. Ini datang dengan ilmu atau prasangka? Siapa yang lagi? Enggak, bukan itu. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat harus sholat taubat. Kalau taubat harus dengan sholat taubat. Kalau istighfar mengucapkan saja. Ya, salah satunya, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting abdan asalahu. Qalu wa ma'asalahu ya Rasulullah. Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man khawlahu. Rasulullah itu mengatakan, Allah itu kalau sudah senang sama orang, kepada orang yang Allah senangi, entah dia beramal solih, entah dia ibadah, entah dia ikhlas. Ketika Allah sudah senang sama manusia itu, Allah itu akan memberikan pemanis kepada hamba yang Allah senangi itu. Lihat, Nabi mengatakan memberikan pemanis. Nabi tidak mengatakan memberikan harta. Jadi tolong antum dan saya jangan pernah beranggapan kalau dikasih harta yang banyak berarti Allah sedang senang. Oh, belum tentu. Tapi Allah dikatakan oleh Nabi, Allah itu kalau sudah senang akan memberikan pemanis. Nah, pemanis itu artinya apa, Ustaz? Emas? Bukan. Pemanis itu artinya perak? Bukan. Karena sesungguhnya pemanis itu bukan emas dan perak. Tetapi sesungguhnya yang dikatakan oleh Nabi akan dikasihkan pemanis, para sahabat bingung. Para sahabat nanya, wa ma'asalahu ya Rasulullah, artinya pemanis itu apa ya Rasulullah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah senangi? Maka Nabi mengatakan begini, artinya pemanis itu. Kalau ada seorang hambaku, dia kemudian orang yang aku cintai, kemudian dia sudah mendekat kepada garis ajalnya, dia sudah mendekat nih ke garis ajal. Siapa yang tahu ajal tentang kita? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau dia sudah mendekat ke garis ajalnya semacam ini, garis ajalnya, ini orangnya. Dia sudah mulai mendekat, Allah tahu nih, orang ini akan meninggal dunia. Dan kita tidak tahu loh. Kita saja kadang-kadang pagi masih merencanakan banyak perkara di waktu malam, tapi di waktu sore, Allah sudah mendahului ajal kita. Karena yang tahu ajal itu hanyalah Allah. Sampai malaikat maut yang mencabut nyawa saja tidak tahu kapan fulan mati, kapan fulan meninggal. Kapan sih malaikat maut yang mencabut nyawa itu tahu tentang kematian seseorang? Ketika Allah sudah perintahkan, inza ruha fulan, cabut nyawanya fulan, baru malaikat maut itu mencabut nyawanya fulan. Maka ketika Allah mendapati seorang hamba sudah mendekati garis ajalnya, maka kemudian Allah itu tidak biarkan hamba itu melakukan amalan-amalan yang biasa. Tapi Allah sibukkan hamba tersebut untuk melakukan amal salih dulu. Jadi kalau sudah mau mendekati garis ajal, disibukkan dulu orang itu dalam kebaikan. Entah disibukkan sholat, entah disibukkan zikir, entah disibukkan sujud, entah disibukkan dalam beribadah. Dimana ketika dia sudah beramal salih, ketika sudah sibuk dengan itu, barulah kemudian dia menyentuh garis ajalnya. Ketika menyentuh garis ajalnya, dia sedang disibukkan dalam kebaikan yang Allah berikan untuknya. Malaikat maut datang, mencabut nyawanya, meninggal, menutup mata, bukan dalam keadaan sedang berzina, bukan pula dalam keadaan sedang berdosa. Tapi dia meninggal dunia ketika sedang beribadah kepada Allah. Maka orang-orang tertegun ketika mendengar kisahnya ketika meninggal dunia, dan menjadi buah bibir ucapan orang yang beriman ketika dia meninggal dunia. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pemanis. Indah dong Ustaz, indah betul. Dan itulah perkara yang sebenarnya menjadi keinginan kita bersama. Sesungguhnya kita ini secara fitrah pingin banget ketika kita menutup mata itu bukan dalam keadaan biasa. Tapi sesungguhnya kita pingin banget menutup mata dalam keadaan yang terbaik. Makanya doanya Abu Bakar
ketika kemudian beliau itu kemudian meminta sama Allah, salah satu doanya Abu Bakar itu apa? Bukan meminta kebaikan di waktu muda. Abu Bakar itu ketika meminta bukan kebaikan umur ketika dia sehat. Enggak. Tapi kalau antum perhatikan di dalam salah satu doanya Abu Bakar, manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Maka di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Abu Bakar, yaitu ketika Abu Bakar itu sering berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, wa khaira amalin khawatimahu, wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Makanya sampai-sampai Abu Bakar itu sering sekali mengucapkan doa ini. Di mana doa ini itu artinya apa? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah umurku yang terbaik itu umur ketika aku itu meninggal dunia. Jadi sampai Abu Bakar itu ketika boleh memilih, aku tidak pingin umurku yang terbaik itu ketika SMA. Kayak orang-orang sekarang kan mengatakan masa-masa indah SMA. Tidak ada. Tapi sesungguhnya yang diminta oleh Abu Bakar, ya Allah, kalau engkau berikan aku umur yang panjang, jadikanlah umurku yang terbaik itu umur ketika aku meninggal dunia. Wa khaira amalin, dan jadikanlah amalku yang paling ikhlas, itu amal ketika hari itu aku meninggal dunia. Jadi semua amal yang pernah aku lakukan dalam hidup itu, kalau aku boleh minta, ya Allah jadikanlah amalku yang terbaik ketika hari itu aku meninggal dunia. Wa khaira ayyamin yauma alqaka fihi, dan kalaupun kemudian aku boleh meminta hari, ya Allah, hari yang paling indah adalah hari ketika aku ketemu dengan engkau, ya Allah. Artinya apa? Mati. Disitulah kita mendapati loh, sampai Abu Bakar saja, orang yang telah dijamin dengan surga oleh Nabi, orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah, bahkan sampai Rasulullah pernah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kamu ditimbang dalam satu timbangan, lalu orang-orang yang beriman ditimbang di timbangan yang lainnya, maka pasti keimanan kamu lebih berat daripada seluruh penduduk dunia. So, Abu Bakar. Jadi kalau kita ditimbang semua nih, seluruh muslim, kemudian ditimbang, kemudian Abu Bakar di timbangan yang satunya, kata Nabi, yang mempunyai gelar shahidul masduq, yang ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah, sesungguhnya Nabi mengatakan malah itu kemudian pasti timbangan itu lebih berat ke kamu, wahai Abu Bakar. Tapi ternyata Abu Bakar walaupun sudah dijamin dengan surga, rasa takutnya dan khawatirnya kalau dia itu belum mendapatkan husnul khatimah, sampai beliau itu meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Saking dahsyatnya kematian itu ketika husnul khatimah. Karena apa? Karena siapapun orang yang telah diberikan penutup oleh Allah dengan penutup yang paling baik, itu yang paling beruntung. Sebagaimana ketika antum kalah di awal-awal ketika antum lari, tapi ketika mendekati garis finish antum menang, itulah orang yang beruntung. Buat apa kita menang nomor 1 sebelum kemudian jauh ketemu garis finish, tapi ketika di garis finish justru malah kita tidak bisa menyentuh garis finish, tidak ada manfaatnya. Karena belum tentu orang yang ibadah hari ini akan menjadi ahli ibadah ketika mati. Belum tentu. Orang yang hari ini pakai peci, menyampaikan kalimat-kalimat Allah, belum tentu dia akan menyampaikan kalimat Allah ketika mendekati kematiannya. Karena berapa banyak orang yang layaknya penduduk surga ketika mau mati, maaf, dia melakukan amalan penduduk neraka. Bukankah ada seorang muadzin yang beradzan kemudian dia mati dalam keadaan murtad? Padahal dia muadzin yang sangat solih yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Bahkan kan pula kemudian kita mendapati ada seseorang mujahid yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Abdurrahim, orang yang hafal Quran, orang yang mujahid melawan tentara Romawi. Tapi akhirnya apa? Dia akhirnya menjadi murtad disebabkan dia tertegun dan terpesona dengan seorang wanita Nasraniyah, kemudian dia mati, kemudian dia murtad, kemudian dia nikahi perempuan itu, mati dalam keadaan murtad setelah sekian lama waktunya diisi dengan membaca Quran dan menghafalkan Quran. Karena ternyata kematian husnul khotimah itu tidak gampang. Kalau orang yang di awal hidupnya aja belum tentu mereka mendapatkan husnul khotimah. Apalagi kita yang kadang-kadang kita ini belum beriman dengan istiqomah kepada Allah. Tapi jangan putus asa. Karena apa? Itulah keinginan kita yang paling gede itu. Tidak ada kemudian keinginan yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali apa? Kecuali meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang telah mendapatkan husnul khotimah, apapun keadaannya, entah dia beribadah, ataupun kemudian ketika dia meninggal dunia, keringatnya sini, keningnya sama, kemudian pelipisnya sini berkeringat. Ya, ataupun ketika seseorang itu meninggal dunia, kemudian dia sempat mengucapkan La ilaha illallah. Jangan dikira loh, itu perkara biasa, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena kematian yang semacam itu membuka pintu surga dengan begitu gampang dalam kehidupan di akhirat. Makanya Masya Allah, merencanakan mati, itu termasuk di antara tanda iman, sebagaimana kita merencanakan hidup. Kadang-kadang manusia itu kalau ditanya, apa rencanamu 10 tahun ke depan? Dia mampu nyebutin detail.
Detail itu. Setahun pertama begini, tahun yang kedua begini, tahun yang ketiga begini, sampai tahun ke-10 dia sebutkan detail. Tapi apalah daya ketika ditanya, lah rencanamu untuk kemudian merencanakan kematian itu apa? Bingung. Ya sholat terus, ya puasa terus, ya lagi dia bisa menyebutkan. Kenapa? Karena ternyata terlalu banyak pembicaraan tentang dunia yang masuk ke hati kita, sampai akhirnya kita tidak ngerti bagaimana membicarakan kematian ketika kita jarang memasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini, bagaimana saya sebagai yang menyampaikan, karena yang menyampaikan pun berusaha. Kita ingin sekali untuk belajar bagaimana sih merencanakan kematian husnul khatimah. Karena tidak ada yang tidak ingin husnul khatimah. Makanya kemudian ada salah satu ulama salafus salih dari ulama besar sampai mengatakan, ada 5 doa yang wajib diminta sebelum kita minta urusan tetek bengeknya dunia. 1, minta surga. 2, minta husnul khatimah. 3, meminta istiqomah. 4, minta diampuni oleh Allah. Yang kelima, minta hidayah. Ternyata ulama itu menyebutkan apa? Yang kedua, setelah kamu meminta surga itu apa? Minta kepada Allah itu apa? Husnul khatimah. Kenapa? Husnul khatimah itu kalau bukan karena pertolongan Allah itu tidak mungkin akan kita peroleh. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya, Masya Allah, doa di dalam meminta husnul khatimah itu doa yang tidak boleh kita abaikan. Makanya kalau boleh kita mengatakan, saya boleh nggak niru doanya Abu Bakar, Ustaz? Boleh. Sebagaimana kita boleh meminta mengatakan, Allahumma rzuqni husnul khatimati, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki husnul khatimah, karena sesungguhnya kematian dalam keadaan ketika meninggal semacam itu tuh membuat kita tenang ketika kita menjadi hambanya Allah. Tadi tuh, sore tadi sebelum kita naik, tadi saya ngobrol dengan salah satu sahabat saya, teman baik saya. Dia cerita salah satu jamaah di masjid, salah satu masjid di Jakarta, meninggal. Orangnya baik, orangnya solih secara zahirnya. Dan kemudian dia berkata tadi itu, kemarin tuh ketika mandikan Ustaz, maka kemudian keningnya berkeringat. Senang gak kita dengannya? Senang. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengatakan, mautul mu'min bi'adil jabin. Matinya orang mukmin itu kalau dia husnul khatimah, salah satunya adalah bagaimana kemudian keningnya itu berkeringat. Makanya kalau antum sampai kemudian mendapati seseorang itu berkeringat, ataupun kemudian di ujung matanya berair, ketika dia meninggal dunia, itu tanda husnul khatimah. Makanya kalau sebenci apapun ana sama antum sama orang, kok tiba-tiba kita melihat ketika dia meninggal dunia, berkeringat itu keningnya, berarti dia husnul khatimah. Dia telah dibenarkan amalannya oleh Allah. Dan siapa tidak ingin mati semacam itu? Saya pernah ketemu dengan jamaah umrah, meninggal dunia, Kamis malam. Terpeleset, kebentur kemudian kepalanya dengan bis, kemudian terbentur, kemudian berdarah, dia diajak ke rumah sakit, tidak mau. Tapi Masya Allah, tidur sebentar, meninggal dunia. Meninggalnya di kota Mekah, mendapatkan syafaat. Orang yang meninggal di tanah haram itu mendapatkan syafaat. Rasulullah sampai mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut bil madinah fa ini asfa'u ilaikum yaumil qiyamah." Orang yang mampu mati di kota Mekah dan Madinah itu, di kota haram, matilah di kota itu, karena aku yang akan memberikan syafaat kepada mereka secara langsung. Coba ikhlas. Meninggal dia di kota Mekah dalam keadaan masih ihram, membawa pakaian ihramnya. Kemudian disalatkan di mana? Di Masjidil Haram. Disalatkan berapa orang? 100. Kata siapa Masjidil Haram cuma 100 orang? Itu Masjid Cilengsi, itu bukan Masjidil Haram. Ini masjid mana ini? Masjid kemudian Masjidil Haram. Ribuan orang mensolatinya. Dan itu disolati habis sholat Jumat. Kenapa? Ketika kita bawa, ketika kita pingin supaya dia disolati di pagi hari, subuh, sudah telat. Kemudian petugasnya memang tidak bisa subuh ini, duhur nanti ketika sholat Jumat. Masya Allah, pada sholat Jumat penuh. Dan akhirnya diwafatkan dan ditemukan semacam itu. Siapa yang bisa merencanakan itu? Oh, Allah, ikhwan. Ana dan antum bisa merencanakan hidup, tapi ana dan antum tidak bisa merencanakan kematian. Kalau ditanya kapan umrah Ustaz 2 tahun lagi, kapan kemudian bangun rumah 3 tahun lagi. Tapi kalau kita ditanya kapan meninggal Ustaz, insya Allah pada subuh. Tidak ada. Karena kemudian susah untuk kita amalkan. Oleh karenanya, ayo merencanakan hidup, silahkan. Merencanakan hidup itu tidak dilarang oleh Allah. Tapi ketika anak dan antum merencanakan hidup, tolong jangan lupakan merencanakan kematian, karena merencanakan ketika menutup mata itu penting, karena sesungguhnya rumah kita itu bukan hanya di dunia, tapi rumah kita adalah di akhirat. Ya, makanya sampai kemudian Nabi sampai mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Nabi itu sering ngomong ucapan la aisha illa aishul akhirah.
Ada salah satu ucapan Nabi yang sering disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menanamkan kepada hatinya la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada hidup kecuali kehidupan itu nanti setelah di akhirat. Karena kehidupan hakikatnya itu apa? Di akhirat. Siapapun mereka, orang yang paling letih ketika dia beribadah kepada Allah ketika di dunia, dia menjadi orang yang paling tenang ketika meninggal dunia. Orang yang paling takut kepada Allah ketika hidup di dunia, dia takut berzina, dia mendekati perempuan yang bukan mahramnya, dia takut jalan-jalan berduaan. Orang yang paling takut kepada Allah di dunia, dia menjadi orang yang paling tenang ketika dia meninggal dunia. Orang yang paling banyak ibadahnya ketika Allah itu letih, dia menjadi orang yang paling istirahat ketika dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Kehidupan akhirat tergantung bagaimana kehidupan kita di dunia. Ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, oleh karenanya, kita dalam kesempatan hari ini, kita akan belajar sama-sama bareng-bareng. Bagaimana sih merencanakan kematian? Supaya kemudian kita mendapatkan husnul khatimah, perkara apa yang harus kita lakukan? Karena ternyata mendapatkan rumah saja kita harus banyak rencananya. Beli tanah dulu, beli batu bata, nabung, kemudian kita beli genteng, baru kemudian kita bisa membangun rumah. Pelan-pelan sesuai dengan uang yang kita miliki. Itu dunia. Nah, kalau dunia serumit itu, apalagi akhirat. Makanya, jangan menggampangkan urusan akhirat. Dan sesungguhnya akhirat dan dunia tidak pernah sama di hadapan Allah. Nah, sekarang ada 5 perkara yang akan kita bahas. Dari pembahasan kita supaya kita ini berhak untuk husnul khatimah. Tapi sebelum kita membahas itu, kita sampaikan husnul khatimah itu, ikhwan, tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Siapapun dari anak ataupun antum. Selama kita ngerti bagaimana prosesnya menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi sampai kita dicintai oleh Allah, siapapun bisa husnul khatimah. Beda kan dengan tanah. Kalau tanah, antum tidak bisa memiliki tanah di buah batu kalau kemudian uang kita cekak. 1 meternya 20 juta, 30 juta. Bisa jadi kita cuma beli 2 meter seumur hidup. Yaitu 40 juta. Kenapa? Karena tanah itu dia adanya eksklusif, tidak bisa dimiliki kecuali adalah orang-orang kaya. Itu hidup. Tapi beda dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu merupakan perkara yang sifatnya tidak pernah eksklusif. Siapapun masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi bukan berarti ketika saya bukan anak pondok. Loh, kata siapa kalau bukan anak pondok tidak bisa mendapatkan husnul khatimah? Saya tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Hada-hadihi aja saya tidak ngerti bedanya. Belum tentu orang yang tidak bisa hada-hadihi itu kemudian belum tentu husnul khatimah. Kenapa? Semuanya tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah dan proses ikhtiar kita ketika ingin menetapkan itu menjadi tujuan kita. Ya? Kenapa husnul khatimah jadi penting, Ustaz? Ya iya. Tanda kebahagiaan akhirat itu dimulai ke orang itu husnul khatimah, ikhwan. Jadi kalau antum dapati ada orang yang meninggal ketika sujud, pikiran kita apa? Udah, urusan barzahnya jadi lebih mudah, urusan akhiratnya jadi gampang. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Kalau ada orang yang sebaliknya, kenapa orang yang su'ul khatimah itu membuat kita sedih? Ahli warisnya jadi sedih, ya Allah mati ketika berzina dengan seorang perempuan, minum obat kuat. Kebanyakan. Maunya minum habatus sauda. Minumnya obat kuat. Kebanyakan. Kenapa kita sedih? Karena orang yang su'ul khatimah, itu berarti mengharapkan surganya aja di dunia, dia tidak dapetin apalagi di akhirat. Dan itulah yang membuat kita meributkan proses kematian kita dan sering memikirkan bagaimana kematian kita nanti menjadi harga tawar bagi seorang mukmin. Kenapa sih Ustaz kita harus senantiasa meributkan tentang husnul khatimah? Iya, Allah itu dat, Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb kita yang sangat memperhatikan dan bagaimana memperlakukan beda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kalau kita memiliki Rabb yang tidak peduli kematian kita kayak apa, enggak masalah, kita enggak usah mikirin tentang kematian. Tapi maaf loh, Rabb yang kita sembah dalam sholat, Rabb yang kita sembah ketika kita sedekah, adalah Rabb yang sangat memperhatikan bagaimana manusia ketika mati. Ketika kita sadar bahwasanya kita punya Rabb yang sangat memperhatikan bagaimana status kita mati, yang mbok ribut dan cerewet tentang kematian, supaya kita mendapatkan yang terbaik. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Ada 5 perkara yang kemudian harus kita pahami secara singkat, sederhana, yaitu merencanakan kematian untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita itu ingin mendapatkan husnul khatimah itu ya kehidupan akidahnya harus benar dulu. Harus beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Harus ngerti bagaimana akidah kita kepada Allah. Tidak mencampurkan Allah dengan kesyirikan, tidak mencampurkan Allah dengan satu peribadatan yang batil.
Karena mungkin atau tidak seseorang yang mereka itu tidak punya akidah yang bersih, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin, ikhwan. Ada. Dalilnya ada. Kejadiannya pernah kita lihat dari seseorang yang bernama, yaitu Umar Al-Hamawi, atau yang disebut dengan Ibnul Farid. Ibnul Farid itu dia itu ahli ibadah. Loh, ahli ibadah. Tapi walaupun dia itu ahli ibadah, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ibnu Farid. Apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ibnu Farid? Loh, Ibnu Farid itu, Masya Allah ya, dia itu punya pemikiran yang menyimpang di dalam akidah, tidak main-main. Apa pemikiran menyimpang yang dimiliki oleh Ibnu Farid? Loh, Ibnu Farid itu meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Ketika makhluk itu ahli ibadah, ketika ekstra ibadah dia kepada Allah. Jadi, menurut Ibnu Farid, jadi manusia itu ketika beribadah, dia naik posisinya. Semakin banyak ibadahnya, semakin naik. Allah ada di atas, semakin turun. Karena Allah turun mendekat kepada orang yang beribadah. Maka kemudian ketika mereka saling mendekat, mereka ketemu di satu titik. Nah, ketika ketemu di satu titik, disitulah kemudian dia mengatakan apa? Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Itu namanya ajaran apa? Ajaran wahdatul wujud atau hululiyah. Bersemayamnya Allah dalam tubuhnya makhluk, Allah itu kamu, kamu itu Allah. Bahaya atau tidak pemikiran itu? Bahaya. Itu merusak akidah itu. Padahal kita mengerti dalam akidah Ahlussunnah itu apa? Yang namanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, kalau Allah bersemayam dalam tubuhnya makhluk, apa akibatnya kalau kita memahami itu? Berarti Allah bisa salah ketika sedang bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Allah masih bisa merasakan sakit ketika hamba itu kita pukul. Bahaya pemikiran itu, bahaya. Bahayanya dalam masalah apa, Ustaz? Dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah itu bahaya. Perhatikan apa yang terjadi. Orang-orang datang kepada Ibnul Farid atau yang disebut dengan Umar Al-Hamawi untuk kemudian menyampaikan kepadanya sebuah nasihat. Kamu tidak boleh punya pemikiran semacam itu karena Nabi saja tidak pernah mengatakan dirinya, di dalam dirinya itu ada Allah. Allah tetap di atas arsy. Memang betul. Allah itu mendekat kepada orang yang beriman. Tapi mendekatnya Allah itu bukan mendekat secara fisik. Tapi apalah daya. Hidayah itu terkadang tidak gampang untuk dimasukkan. Orang itu tetap saja mengatakan, tidak. Saya meyakini kalau saya ahli ibadah, nanti Allah bersemayam dalam tubuhnya saya. Saya itu Allah dan Allah itu saya. Insya Allah. Apa akibatnya, ikhwan? Dalam sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Lalu kemudian akhirnya Umar Al-Hamawi ini kemudian meninggal dunia. Dan dalam meninggalnya merasakan dulu sakaratul maut. Semua orang yang mati itu merasakan sakaratul maut. Kecuali satu yang tidak pernah merasakan sakaratul maut. Apa itu? Orang yang mati syahid itu tidak pernah merasakan sakaratul maut. Sakaratul artinya apa, Ustaz? Kepedihan dan keperihan. Itu artinya sakarat. Ya? Maka kemudian orang itu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, maka kemudian teman-temannya datang sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Memberikan kepadanya talqin. Karena Rasulullah menyampaikan apa? Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ditalqin, ikhwan. Di mana kalau kita mentalqin orang yang akan meninggal dunia? Loh, di sini. Di sebelah kanannya. Jadi kalau antum dapati orang mau meninggal dunia, talqin di sebelah telinga kanannya. Ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada satupun ucapan itu yang mampu diucapkan oleh beliau. Padahal dia apa? Ahli ibadah. Cuma kesalahan fatal yang dia lakukan itu apa? Dia rusak akidahnya ketika meyakini Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Berulang-ulang kalimat talqin diucapkan ke telinganya, berulang-ulang pula dia tidak mampu menjawab. Lalu tiba-tiba Allah menggelar sebuah momen yang tidak pernah dilupakan sejarah. Dia diucapkan la ilaha illallah, dia menggonggong sebagaimana lolongan anjing. La ilaha illallah, au. La ilaha illallah, au. Sampai akhirnya suara itulah yang menutup harinya ketika di dunia tidak ada satupun ucapan la ilaha illallah yang mampu dia ucapkan, tetapi melolong sebagaimana lolongan anjing. Di situ para ulama di dalam kitab Sakaratul Maut wa Syiddatuhu, yaitu beratnya sakaratul maut, dibahas perkara yang menjadikan akhirnya kehidupan akhirat kita rusak itu apa? Kalau hubungan kamu dengan Allah sudah rusak dalam bentuk akidah yang salah, maka akhirnya apa? Allah ninggalin kita sebagaimana kita telah ninggalkan Allah dalam urusan akidah. Makanya Masya Allah belajar akidah
Itu penting. Apa sih akidah itu, Ustaz? Akidah itu proses ana dan antum mengimani Allah, mengetahui tentang haknya Allah dalam kehidupan kita. Itu akidah. Kalau kemudian kita tidak punya akidah, sampai kemudian akidah kita rusak, datang ke dukun, ya, ketika antum ditolak cintanya dari seorang gadis yang bermata jeli yang antum ingin dapatkan jadi istrinya. Antum kemudian mendatangi dukun, ketika antum merintis bisnis, kemudian antum merasa gagal terus, kemudian antum datang kepada orang pinter. Ikhwan, kalaupun antum ketika habis datang ke tempat-tempat itu, lalu kemudian antum seakan-akan diberikan kemudahan, ingat itu istidraj. Tapi yang jelas, kalau itu sampai dibawa mati, sesungguhnya dia mendapatkan suul khatimah. Ini kejadian nyata kalau saya pernah mendapati. Ada seseorang yang kemudian seorang ibu-ibu, bapak datang ke rumah. Saat itu saya masih di Pamulang. Lalu kemudian beliau menyampaikan, Ustaz, saya minta tolong, ada apa? Ini ada kemudian kakek kami. Sudah lama sakratul mautnya, sudah berhari-hari tidak meninggal-meninggal. Padahal dia dalam keadaan melotot matanya. Melotot terus dalam keadaan kesakitan. Kok gak meninggal-meninggal? Padahal kami sudah ridho, kami sudah ikhlas apapun yang terjadi. Saya kemudian menangkap, ini pasti ada sesuatu. Lalu kemudian ternyata apa? Lalu kemudian sang keluarga menyampaikan, saya tanya, coba deh ceritain jujur, yang dilakukannya apa? Mbah itu ngelakuin apa? Ternyata baru tersingkap lah. Kemudian ternyata mbahnya itu atau kemudian kakeknya itu melakukan banyak ritual. Dia meyakini keris-keris tertentu punya keyakinan. Dia meyakini barang-barang keramat itu punya keyakinan. Dia sering datang mengadakan ritual-ritual yang tidak pernah diketahui keluarga. Malam-malam pergi, pagi-pagi pulang, dan yang lainnya. Dan keyakinan syirik itu ternyata tidak sempat beliau bertobat hingga beliau ketika menjelang sakitnya yang menyebabkan sakaratul maut. Begitulah. Sampai kemudian saya ditanya, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Saya tidak bisa ngomong kalau sudah berkaitan tentang masalah syirik-syirik semacam itu. Coba tanya kepada Ustaz yang terbiasa meruqyah. Saya kasih nama seorang Ustaz, datangin, tanya sama beliau. Masya Allah. Dan akhirnya didatangi. Dan ternyata akhirnya setelah itu, 2 hari atau 1 hari setelahnya saya lupa, beliau meninggal dunia. Saya tanya sama Ustaz itu, yang saya kasih telepon setelah beberapa lama. Atau kemarin dihubungin sama fulan dan fulana, Ustaz? Iya. Tentang masalah tentang seseorang yang susah untuk meninggal dunia, betul, Ustaz. Apa yang terjadi? Masya Allah, saya ke rumahnya, banyak benda-benda, banyak perkara-perkara yang dikeramatkan. Selain Allah, dia meyakini itu mempunyai kekuatan sebagaimana Allah punya kekuatan. Kita hancurkan, kita semuanya, kita koreksi, kita bersihkan semuanya. Dan ternyata itulah yang menjadi salah satu sebab beratnya ia ketika meninggal dunia. Kenapa? Bersentuhan dengan kesyirikan ketika akidah rusak. Itu menyebabkan rusaknya kehidupan kita ketika meninggal dunia. Nah, disitulah kita harus mengerti. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan husnul khatimah, penting kita ini apa? Ya belajar akidah. Akidah yang benar itu kayak apa? Supaya kita tidak sampai mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil. Kalau keyakinan kita sudah batil, rusak ibadah kita. Dan akhirnya bukan hanya merusak ibadah, tapi juga menyebabkan kematian kita menjadi sulit. Dan kematian kita akan lebih dekat kepada su'ul khatimah. Kenapa? Kesyirikan itu hanyalah kunci untuk membuka su'ul khatimah. Sekali lagi, kesyirikan itu hanyalah kunci untuk membuka su'ul khatimah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok ada orang kafir kok matinya juga gampang? Loh, orang kafir memang dijelaskan matinya itu gampang. Kenapa orang kafir itu dimatikan oleh Allah gampang? Loh, perhatikan lisan Rasulullah ketika Nabi menjelaskan. Jadi jangan sampai kita ini bertabrakan memahami ini. Kalau ada orang kafir, mereka itu kemudian dimatikan dalam keadaan yang gampang. Karena Allah ingin memberikan siksanya nanti 2 kali lipat dalam kehidupan di akhirat. Makanya banyak orang kafir yang dimudahkan matinya. Jadi jangan tertipu. Dia meninggalnya gampang loh, padahal non-muslim. Wah, saya pingin deh kayak dia. Jangan gitu. Jadi akhirnya Rasulullah SAW itu menyampaikan, kalau kamu melihat orang kafir, kok dimatikan dalam keadaan mudah, kata Nabi. Karena sesungguhnya Allah memberikan sedikit perpanjangan waktu, ya, supaya nanti ketika mati dan ketika sudah pindah ke urusan akhirat, dia dilipat gandakan oleh Allah dengan siksa yang lebih pedih. Kenapa? Kalau sudah bicara tentang azab, kalau sudah di akhirat itu beratnya luar biasa. Jadi Masya Allah, ini loh yang menjadikan kita harus mendapatkan apa? Akidah yang benar. Makanya ada sebuah kisah nyata seorang sahabat, akidahnya benar, nggak sampai 24 jam, tapi matinya husnul khatimah. Tapi kenapa? Akidahnya bersih, walaupun baru masuk Islam. Ada loh orang yang menjadi penduduk surga, namanya Usairin bin Abdul Ashhal.
Itu Utsairim bin Abdul Asyal. Antum kalau bertanya Utsairim bin Abdul Asyal itu siapa Ustaz? Utsairim bin Abdul Asyal adalah salah satu penghuni surga yang belum pernah sholat. Tapi masuk surga. Jangan kemudian yang tidak pernah sholat gembira. Alhamdulillah. Kan itu, dengerin dulu dalilnya. Jadi Utsairim bin Abdul Asyal ini kemudian seseorang musyrik. Kemudian ketika dia mendapati dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dakwahnya, kemudian beliau itu memusuhi Nabi sampai satu waktu dia akhirnya menerima hidayah, masuk Islam. Ketika masuk Islam betul-betul tulus bahwasanya dia percaya dan mengimani tidak ada ilah kecuali Allah. Maka saat itu akan melaksanakan sholat, apalah daya belum masuk waktunya sholat. Maka kemudian Utsairim bertanya, loh yang saya lakukan apa? Ya kamu berjihad. Saat itu sedang berkecamuk peperangan. Beliau berjihad, ikhwan. Dan akhirnya dalam peperangan tersebut ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam peperangan. Padahal antum tahu, Masya Allah, orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah itu tidak bisa merasakan sakaratul maut. Dia sebagaimana digigit semut. Makanya sampai-sampai kemudian Rasulullah itu berkata, tidak ada penduduk surga yang minta balik ke dunia. Padahal di dunianya itu miskin, semiskin-miskinnya, tapi masih pingin balik ke dunia padahal sudah mendapatkan surga. Kecuali satu, yaitu orang yang mati syahid. Kenapa? Karena ingin merasakan sensasi kenikmatan ketika dia meninggal berperang di jalan Allah. Jadi kalau kita melihat nih, ada orang yang sedang berjihad gitu ya, kepalanya pecah, hidungnya hilang kemana, itu pada dasarnya dia tidak merasakan sakit. Kenapa? Nabi yang mengatakan dia tidak merasakan apapun dari kematian. Ya. Maka di situ kita mendapati akhirnya beliau meninggal dalam peperangan. Ketika akan dikuburkan, lalu kemudian Rasulullah memberitahu dialah penduduk surga. Makanya kemudian akhirnya apa? Masya Allah, sampai Abu Hurairah ketika menyaksikan berita itu, dia sering cerita kepada para tabiin. Tabiin itu siapa Ustaz? Orang-orang yang datang setelah masa para sahabat. Maka Abu Hurairah itu sering cerita, kalian tahu nggak siapa itu? Penduduk surga, tetapi belum pernah sholat, tetapi Allah memberikan kepadanya kematian sebelum masuknya waktu sholat. Tidak ada yang menjawab. Dijawab sama Abu Hurairah. Itulah Utsairim bin Abdul Asyal, orang yang tidak pernah menempelkan keningnya untuk ke muka bumi bersujud, tapi ternyata matinya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Kenapa? Ya akidahnya bersih. Makanya kalau sudah bicara akidah itu jangan digadein, ikhwan. Datang ke dukun kayak percaya ramalan-ramalan apapun, tidak boleh. Semuanya itu miliknya Allah. Karena apa? Sekalinya kita menggadaikan akidah kita, antum tergadaikan matinya, antum tergadaikan akhiratnya. Nanti misalkan ada di antara antum yang pengen bisnis sendiri, tidak usah datang ke dukun-dukun kayak gitu. Kemudian sampai kemudian nyimpan tulisan-tulisan di laci, tulisan di atas itu, tulisan pintunya. Kemudian kalau jualan bakso dimasukin celananya yang tukang bakso karena syarat dari dukunnya. Karena usah gitu. Tapi kok berhasil Ustaz? Loh, memang Allah sengaja supaya dia bertambah jauh sama Allah. Orang yang datang ke dukun kok kenapa kok sukses Ustaz? Padahal saya datang ke masjid tiap hari, saya sholat tuh masih miskin-miskin aja. Itu bukan berarti orang yang datang ke dukun lebih benar. Di sisi Allah enggak. Allah benci, ketika Allah benci Allah biarkan. Dan Allah kemudian apa? Kasih dunia supaya dia bertambah lupa sama Allah. Ini loh yang menjadikan akhirnya apa? Jangan sekali-kali gadein akhirat. Kalau sudah bicara akidah, udah. Memimpin orang kafir, tidak boleh. Itu akidah. Walaupun sini Bandung, tidak Jakarta, tidak apa-apa. Tidak boleh digadekan. Kenapa? Ini urusan akidah, Mas. Tidak bisa digade-gadein. Kalau sudah urusan akidah, jangan kemudian kita sampai kemudian menggadekan. Kenapa? Karena sesungguhnya rusaknya kita dalam akidah itu yang menyebabkan rusaknya kita di dalam masalah iman. Dan nantinya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah yang pertama. Jadi, kalau boleh saya menyampaikan, pelajaran pentingnya dalam poin yang pertama itu apa? Belajar akidah. Moga-moga nanti di sini yang rutin sebelum mengajarkan fikih, ngajarin akidah dulu. Apa sih harus keyakinan kita, kewajiban itu apa dulu? Meyakini Allah Rozak itu sifatnya Rozak itu apa? Itu akidah. Jangan sampai kemudian kita mengaku saya sudah belajar akidah Ustaz. Tapi giliran kemudian kita sedang turun penjualannya kita sedih, seakan-akan lupa bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah. Kenapa kok bisa semacam itu? Karena kadang-kadang kita lalai untuk mempelajari akidah yang benar. Jadi pastikan semua orang yang meninggal husnul khatimah dari zaman Rasul sampai kita hari ini, pasti dia pemilik akidah yang benar dan akidah yang bersih. Dan tidak mencampurkan akidahnya dengan kesyirikan, sampai Allah bayar kontan. Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya,
Orang-orang yang kemudian mendapatkan husnul khatimah itu siapa, Ustaz? Orang yang gampang bertaubat. Cepat bertaubat, tidak perlu nunggu-nunggu lama. Karena sesungguhnya barang siapa orang yang mereka bertobat, Allah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang menyucikan diri. Kalau sudah cinta, ayo Allah mengatur itu kematiannya dalam keadaan husnul khatimah. Mana Ustaz buktinya? Loh, kita ambilkan ini. Kita ambilkan. Contohnya, kisah yang sering antum dengarkan di waktu kita SD. Antum tahu kan kisah pembunuh 100 nyawa? Ya kan? 100 nyawa, ikhwan. Bukan 100 ekor nyamuk, 100 nyawa manusia. Dia membunuh 99 itu sudah gede, ikhwan. Ya Allah, bunuh satu orang mukmin saja, itu sampai dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka, walaupun nggak kekal. Kenapa kok disebutkan orang yang membunuh itu seakan-akan kekal? Artinya saking lamanya mereka di neraka itu hampir-hampir kayak kekal. Itu dosa bagi orang yang membunuh. Walaupun orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka, enggak kekal. Tapi kenapa Allah kemudian mengatakan dalam surat An-Nisa orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka? Saking lamanya orang itu berada di neraka sampai Allah serupakan keadaannya sebagaimana orang yang kekal di dalam neraka. Itu kalau bunuh satu. Dosa kecil, dosa gede banget itu. Dosa besar betul itu. Nah ini orang membunuh bukan hanya satu, 99, ikhwan. 99 ditebas, dibunuh sama dia. Lalu kemudian tanya sama satu orang, bisa nggak terima tobat? Tidak bisa, banyak bunuh kayak gitu kok. Sekalian bunuh, sekalian jadi 100. Tapi perhatikan sikapnya ketika habis membunuh 100 itu. Lalu kemudian akhirnya apa? Dia datang kepada orang yang alim, dia ngerti orang alim itu, dan orang alim itu mengatakan, iya, kamu harus tobat. Syaratnya tinggalin tempat kamu yang menjadikan kamu itu preman yang sering membunuh. Pindah sono ke tempat orang yang solih supaya kamu mampu meninggalkan perbuatan dosa. Dia kemudian ingin bertobat, ikhwan. Jalan menuju kepada kampung orang solih yang ditunjuk sama orang yang dia tanya. Di perjalanan kemudian meninggal dunia. Sudah nyampe ke tempat yang dia tuju? Belum. Iwasatiha, di tengah-tengahnya doang. Baru di tengah-tengahnya saja. Maka kemudian yang turun malaikatul rahmat dan malaikatul adab. Padahal dalam konteks tercabutnya nyawa, itu malaikat itu biasanya yang turun itu satu. Tidak pernah dua malaikat turun bareng-bareng. Kalau dia orang yang beriman, yang menjemputnya itu malaikatul rahmat. Setelah dicabut sama malaikul maut. Jadi antum harus paham ya. Orang kalau meninggal, yang bertugas untuk mencabut nyawa itu siapa? Malaikat maut, bukan Israel. Karena tidak ada penamaan Israel dalam Quran. Yang betul malaikatul maut. Malaikat maut yang mencabut. Kemudian yang membawanya bukan malaikat maut. Malaikat maut meletakkan. Sudah, kembali lagi ke tugas yang lainnya. Siapa yang membawanya? Kalau dia orang yang beriman, yang membawanya malaikatul rahmah. Lah malaikatul rahmah itu bawa dua barang, kafanun min afanil jannah wa hanutum min unutil miskin, kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Itu kalau dia beriman. Kalau dia tidak beriman, maka yang kemudian datang malaikatul adzab. Malaikatul adzab itu berpakaian hitam dan membawa dua barang. Barangnya apa? Satu, kain kafan yang diambil dari api neraka, dan yang kedua, pecut yang dipinjam dari malaikat penjaga neraka. Lah ini dua-duanya turun. Malaikatul rahmah turun, malaikatul adzab turun. Lalu kemudian mereka bertengkar, ini haknya saya, kata malaikatul rahmah. Karena dia sudah bertobat, malaikatul adzab bilang, kan belum nyampe. Ini milik saya. Karena di situ terkenal dalam riwayat Muslim, sahih. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk satu malaikat menjadi penengah. Lalu malaikat yang menjadi penengah itu berkata, gini, diukur saja, lebih dekat mana? Lebih dekat ke kampung orang yang solih atau lebih dekat ke kampung orang yang solih atau kampung yang dia melakukan dosa? Diukur. Dan ternyata lebih dekat ke kampung orang yang solih. Hanya beberapa langkah saja. Hanya beberapa langkah. Tapi Allah kemudian berfirman, aku ampuni dia karena lebih dekat kepada kampung orang yang solih. Tobat. Siapa sih di antara kita yang melakukan dosa, ikhwan? Hanya ikhwan. Ana mungkin tahu diri ana banyak dosa, atau juga banyak dosa. Sholat susah. Minum khamr pernah. Juga pernah melakukan dosa. Ya Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita ini kena tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu mengulur-ulur taubat. Nanti deh, saya tinggalkan dosa nanti kalau sudah tua. Saya tinggalkan dosa nanti kalau sudah punya rumah. Nanti kalau saya sudah nikahin dia, baru saya taubat dari zinanya. Lah, tidak bisa, ikhwan. Makanya kemudian apa? Taubat itu merupakan perkara yang menyebabkan orang itu husnul khatimah. Makanya setan itu tidak suka sama orang yang bertobat.
Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang bertobat itu pasti dapat kebaikan. Lihat saja bedanya antara iblis dengan Nabi Adam. Bedanya itu satu, persamaannya tiga. Apa persamaan antara iblis dengan Nabi Adam? Loh, persamaannya yang pertama sama-sama penduduk surga. Nabi Adam penduduk surga, penduduk surga. Iblis penduduk surga, penduduk surga. Yang kedua, ya sama-sama melakukan satu dosa. Dosanya kemudian iblis itu apa? Menolak bersujud kepada Adam. Dosanya Adam, makan buah yang diharamkan oleh Allah. Itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga antara iblis dengan Adam itu apa? Sama-sama dikeluarkan dari surga. Iblis lebih dulu dikeluarkan dari surga, kemudian menyusul Adam. Tiga persamaannya antara Adam dengan iblis. Tapi satu perbedaannya. Iblis tidak mau bertaubat, aku Nabi Adam bertaubat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam bertaubat, menyesali perbuatannya dan Allah menerima taubatnya. Ada banyak orang akhi, yang mana hari ini dia masuk surga itu bukan karena dulunya itu ahli ibadah, tapi bisa jadi ada orang yang masuk surga, dia banyak melakukan dosa, tapi ketika bertobat Allah bayar kontan tobatnya dengan surga. Makanya Sa'id bin Musayyib itu sampai berkata, jangan nyinyir sama pelaku dosa. Karena berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara dosa, dan berapa banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara amal solih. Loh kok bisa? Ditanyakan sama beliau kepada saya, loh kok bisa? Iya. Karena banyak orang yang mereka beribadah itu apa ternyata? Riya. Dia riya, dia sum'ah. Maka ibadahnya memasukkan ke surga, tidak ada. Orang yang beribadah karena riya tidak butuh untuk kemudian dimasukkan surga. Tuh, lihat. Ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka gara-gara amal solih. Amal solihnya riya, amal solihnya sum'ah. Tidak bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, kata Sa'id bin Musayyib, ada orang yang masuk surga gara-gara dosa. Kapan? Ketika dosa itu kemudian dia bertobat dan menyesal atas itu. Makanya Masya Allah, kejadian tentang itu akan saya tambahkan dengan kejadian Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik antum tahu seorang sahabat akhi. Apa kelakuannya? Loh, kelakuannya itu Masya Allah berzina. Padahal sudah punya istri, ya sudah punya istri. Namanya apa? Muhsan. Ya, sudah punya istri yang harusnya kemudian dia bisa nikah lagi, malah kemudian berzina. Mau dikasih izin 4 kok, malah kemudian berzina. Ya. Maka kemudian dia berzina. Ketika kemudian harus berzina, kemudian menyesal. Dia menyesal habis berzina. Kemudian kemana dia? Dia pergi, kemudian dia menemui Rasulullah dan berkata kepada Nabi ketika saat itu Nabi sedang bersama para sahabat. Ya Rasul, tohirni, ya Rasul, tolong bersihkan saya ya Rasul. Nabi tidak langsung kemudian mengiyakan. Nabi kemudian berkata, wahai haka, farji, patut ilah. Astagfirullah. Kamu ngomong apa, Ma'is? Pulang-pulang sana, pulang ke rumah. Udah istighfar di rumah, tobat di rumah aja. Kemudian melangkahkan kaki, baru beberapa langkah, balik lagi. Ma'is bin Malik ngomong lagi, ya Rasulullah, tohini, tolong sucikan saya, ya Rasul. Lalu kemudian kembali, Rasulullah mengatakan, wahai haka, farji, astagfirullah. Sama. Ngomong, Ma'is, tobat di rumah aja. Sudah pulang sana. Sampai berulang-ulang, akhi. 4 kali. Nabi memberikan kepadanya kesempatan tobat di rumah. Setelah 4 kali berusaha untuk ngotot supaya dibersihkan dan disucikan, baru Nabi itu tanya, Fima utohiruka, loh kamu tuh dosanya apa sih? Dosanya apa kamu? Kok sampai minta pengen dibersihkan tuh dosa apa? Yang kamu kerjakan itu apa? Baru Ma'is bin Malik mengatakan, mina zina ya Rasulullah. Dari dosa zina ya Rasul. Ingatlah ikhwan, zina itu tidak pernah menjadi dosa yang ringan. Tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah yang dirasakan oleh tubuh, kecuali aliran itu didapatkan dari zina. Makanya hukumannya tidak lain-lain. Bagi orang yang sudah nikah, kok sampai dia kemudian berzina, maka hukuman di dunianya saja. Kalau hukum Islam ini ditegakkan, dia ditaruh di dalam tanah, kemudian ditutup, kemudian disisakan kepalanya 2. Lalu kemudian disiapkan batu. Disiapkan batu. Batu yang dipersiapkan bukan batu yang gede, bukan batu yang kecil, tapi batu yang sedang. Dilempari kepalanya. Kenapa batu yang sedang? Supaya merasakan dahsyatnya dilempari batu itu dan tidak langsung mati. Kenapa? Batunya batu yang sedang. Kenapa kemudian harus lamanya mati itu? Supaya matinya lama. Supaya ujung rambutnya dan ujung kakinya itu merasakan beratnya, perihnya. Luka itu sebagaimana dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dia merasakan nikmat ketika berzina. Loh, Syekh Utsaimin aja berkata loh, dosa yang sampai teraliri semua kenikmatannya dosa zina. Orang membunuh itu apa nikmat? Enggak. Biasanya membunuh karena apa? Gelap mata. Habis itu langsung nyesel.
Minum khamr, pusing. Ya. Tapi kalau minum kemudian berzina, dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan kenikmatannya. Kenapa? Di situ syaitan nambah-nambahi kenikmatan lagi. Tapi ternyata dosa itu paling dibenci oleh Allah. Maka kemudian di situ, sampai kemudian akhirnya dia dilempari, Ma'is bin Malik akhirnya apa? Ya Rasulullah tolonglah. Akhirnya apa? Ditegakkan hukuman itu, sampai kemudian dia dimakamkan, sampai kemudian dia dihukum, dimasukkan ke lubang, kemudian tertinggal kepalanya, dilempari batu. Prek, 1, prek, 2, prek, 3, sampai akhirnya mati. Kita bisa bayangkan, kepala ikhwan, dilemparin batu. Sampai meninggal dunia. Setelah ketika meninggal dunia ada sebuah kejadian. Apa kejadiannya? Loh, para sahabat kemudian bertengkar, dalam tanda kutip. Bukan bertengkar, bertikai. Tentang status kematiannya Ma'is ini. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sebagian mengatakan, enggak, itu husnul khatimah. Kenapa? Ketakutan dia kepada akhirat menjadikan dia itu meminta supaya disegerakan di dunia. Kenapa? Nabi sudah memberikan kesempatan 4 kali kok bagi dia. Sono lo, tobat di rumah aja. Tapi ternyata kemudian dia tetap mati, tetap meminta lagi supaya kemudian dimatikan dengan hukuman aja. Sebagian mengatakan enggak, dia itu su'ul khatimah. Kenapa? Dia berzina, mati duluan, belum mengganti kebaikan, belum mengganti keburukan zinanya dengan kebaikan. Nabi ketika habis kematian Ma'is bin Malik, qadarullah Nabi diem melihat para sahabat itu ngobrol terus tentang Ma'is bin Malik di masjid, di luar masjid, di jalan ketika mereka pulang dari masjid. Nabi saat itu diem. Kenapa Nabi kok diem, Ustaz? Karena saat itu belum turun wahyu memberitahukan bagaimana status kematiannya Ma'is. Berapa hari? 2 atau 3 hari kata Abu Hurairah. Baru setelah 2 atau 3 hari, barulah kemudian Rasulullah itu berkata, uskutu, diem ya, sudah, tidak boleh ada lagi pembicaraan tentang Ma'is. Istaghfiru li akhikum Ma'is. Sekarang saatnya kalian itu memintakan ampunan kepada Ma'is bin Malik. Kenapa? Sesungguhnya tobatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah. Dan dia telah mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Dan Ma'is bin Malik kalau dikasih izin sama Allah, sesungguhnya dia akan memberikan syafaat kepada penduduk Madinah. Karena besarnya kedudukan Allah ketika ridho kepada Ma'is bin Malik. Suf, ikhwan, berzina tapi masuk surga. Suf, yang pertama tadi, pembunuh tapi masuk surga. Matinya husnul khatimah, mereka diridhoi oleh Allah. Kenapa semacam itu? Karena mereka adalah orang yang tetap di dalam bertobat. Ana tidak perlu nanya sama diri Ana dan nanya kepada antum kan, dosa apa ya kita ngakuin? Tidak usah. Dosa itu tutup, ikhwan. Tidak usah diberitahukan sama orang. Apalagi bangga sama dosa itu tidak boleh. Gini-gini saya itu kalau minum khamr, 10 botol lewat. Mati maksudnya. Tidak boleh cerita. Dosa itu tidak boleh diceritain. Jangan kemudian antum nanti cerita ya, misalkan kemudian sama anak-anak antum. Tahu nggak nak? Dulu bapak ini, banyak orangnya jadi korbannya bapak. Ibumu tuh salah satunya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Menceritakan dosa perbuatan perkara yang dibenci oleh Allah. Tidak boleh itu. Dosa, tobat. Ustaz, saya bertobat. Bertobat itu kalau kemudian itu harus jujur. Jangan berdusta. Syekh Mansur itu menceritakan ada seseorang yang mengaku bertobat. Ada orang yang mengaku bertobat. Kemudian dia melakukan amal salih. Sampai Syekh Mansur, ini namanya Mansur siapa saya lupa. Dia melihat orang itu bertaubat, kemudian melakukan ibadah. Sampai kemudian satu waktu dikabari oleh ahli warisnya bahwasanya temannya itu akan meninggal dunia. Datang. Kemudian Mansur ini rahimahullah ta'ala mentalkan dia, ayo ucapan la ilaha illallah. Temannya ini yang dulunya sudah diketahui bertobat, melihat kepada Mansur dan berkata, justru kalimat itulah kalimat yang tidak mampu aku ucapkan. Ngomong yang lain bisa, ngomong la ilaha illallah tidak bisa. Kemudian Mansur ini kaget. Loh, kamu bukankah orang yang sudah bertobat? Sudah kemudian melakukan amal salih. Kemudian orang itu berkata, karena aku dusta dalam tobatku. Jadi orang banyakkah aku beribadah. Tapi setiap aku di belakang aku melakukan dosa. Sampai satu waktu aku sakit berat. Lalu aku berkata kepada mushaf Quran, ya Allah, demi Allah, kalau aku kemudian kau berikan kesembuhan, ya Allah, aku bersumpah, demi Allah, aku akan beribadah. Selang 1-2 hari, Allah menyembuhkan saya. Kemudian setelah saya sembuh, saya kembali lagi melakukan dosa ketika tidak dilihat orang. Sampai Allah berikan aku sakit kembali yang kedua kalinya. Kembali aku memegang Quran, kembali aku berkata kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku, ya Allah, kesembuhan demi Allah. Kalau saya sembuh, saya akan bertobat dengan tobatan nasuha. Kembali 1-2 hari setelah itu Allah memberikan saya kesembuhan.
dan kembali lagi saya mengulang sampai yang ketiga, sampai kemudian Allah memberikan sakit yang keempat. Sakit yang keempat itulah sakit yang paling berat dan menyebabkan kematiannya. Dan dia dikatakan oleh Syekh Mansur, orang yang tak banyak ibadah, tapi tidak ada satupun ucapan la ilaha illallah yang mampu diucapkan oleh lisannya. Kenapa? Itulah tobat dusta. Tobat ikhwan, jujur kita sama Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu mencintai kita, bukan hanya karena kita banyak sholat. Allah itu mencintai kita bukan hanya kita banyak sedekah, tapi Allah itu mencintai kita salah satunya karena kita menjadi orang yang bertobat kepadanya. Ustaz, kalau saya kepleset, wajar. Kembali lagi sama Allah. Itu jauh lebih baik daripada tidak pernah kembali sama Allah. Tapi jujurlah dalam taubat. Karena siapapun yang jujur sama Allah, maka Allah yang akan memberikan kepadanya kebaikan. Taubat itu bedanya apa dengan istighfar, Ustaz? Beda. Siapa yang tahu bedanya taubat dengan istighfar? Jangan ngeliatin saya lagi nanya ini. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat itu dimulai dari T, Ustaz. Kalau istighfar dimulai dari I, itu enggak beda. Apa bedanya taubat dan istighfar? Saya kasih hadiah nanti. Kalau saya datang kasih lagi. Kalau misalkan nanti. Apa akhir? Bedanya taubat sama istighfar. Dia sungguh-sungguh dengan hatinya. Kalau taubat dia sungguh-sungguh dengan hatinya dan ikhlas. Kalau istighfar cuma ucapan dalam mulut. Tidak dengan hatinya. Ini datang dengan ilmu atau prasangka? Siapa yang lagi? Enggak, bukan itu. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Taubat harus ada sholat taubat. Kalau taubat harus dengan sholat taubat. Kalau istighfar mengucapkan saja. Ya, salah satunya, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu ikhwan, disampaikan oleh Ja'far At-Tahawi. Taubat itu adalah ketika kita menyesali atas dosa yang telah kita lakukan. Itu namanya taubat. Tidak ada kan orang yang bertobat atas dosa yang belum dilakukan? Tidak ada. Kenapa kamu ke masjid tobat? Kenapa? Karena insya Allah nanti malam saya mau mencuri. Tobat dulu. Tidak ada. Tobat itu dosanya harus dilakukan dulu, baru kemudian bertobat. Kalau istighfar apa bedanya? Istighfar itu antum tidak berdosa, antum belum melakukan dosa, antum sudah melakukan dosa, maka antum istighfar setiap waktunya dan setiap saatnya. Itu baru kemudian yang namanya istighfar. Jadi istighfar tidak perlu nunggu dosa, enggak. Kalau tiba-tiba teman antum astagfirullah, dosa apa antum? Enggak gitu. Tidak perlu nunggu dosa baru istighfar. Setiap waktunya kita beristighfar kepada Allah. Makanya Nabi dalam satu kali majelis beliau itu kalau beristighfar lebih dari 70 kali. Masya Allah. Padahal beliau tanda penduduk surga. Ya, makanya kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbifir wa tub alaih. Itu termasuk di antara perbuatan dzikir yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya antum ikhwan, kalau kita ngerti bahwasanya tobat itu merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan kita husnul khatimah, karena taburan dosa itu akan menjadi taburan pahala ketika kita bertobat. Lazimi itu sayyidul istighfar di waktu pagi dan di waktu sore. Karena salah satu di antara perkara yang menjanjikan surga bagi kita itu apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Udah tahu sayyidul istighfar? Senyum semuanya. Senyuman antum memberikan makna. Kalau antum itu belum apa. Minta nanti sama ini. Boleh nanti saya ini kemudian di print out, dibaca. Sayyidul istighfar itu sampai Nabi saja mengatakan, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, di waktu siangnya dia meninggal dunia, Allah akan wafatkan dia dan Allah masukkan ke surga. Siapapun yang membaca sayyidul istighfar di waktu sore dengan keyakinan hatinya, kemudian di waktu malamnya dia meninggal dunia, Allah akan berikan kepadanya surga ketika dia melazimi sayyidul istighfar. Taubat ikhwan. Karena taubat itu sebagaimana metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu. Antum melihat yang namanya ulat. Ulat itu kalau kita lihat menjijikkan. Tapi kalau dia mengalami metamorfosa, ulat itu akhirnya jadi kupu-kupu dan kupu-kupu itu indah. Taubat itu sama dengan metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu. Berapa banyak orang yang hina di hadapan Allah dulunya, tapi ketika bertaubat, Masya Allah, Allah berikan kepadanya kemuliaan yang sangat besar ketika dia bertaubat. Jangan undur-undur. Jangan dimundur-mundurkan nanti kalau rumah saya sudah jadi. Jangan nanti kalau kemudian saya sudah jadi suaminya, baru saya bertobat. Tidak perlu mengundur nanti kalau saya sudah pensiun. Lalu siapa yang menjamin bahwasanya kita ini akan jauh sampai kemudian apa yang kita harapkan. Karena itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Bertobatlah dan bertobatlah. Ustaz, apakah bertobat itu setiap waktunya? Iya. Perbarui setiap waktunya? Iya. Tajdidut taubah. Perbarui taubat setiap waktunya. Semakin antum memahami tentang taubat antum, maka semakin besar kedudukannya. Allah rubah dosa itu menjadi pahala kebaikan. Jangan sampai antum lupa sama dosanya.
Antum sudah tobat, akhi. Itu masalahnya, Ustaz. Saya tuh dosa mana itu sudah lupa. Kelihatannya jarang. Orang yang berdosa itu, ciri khasnya, tidak pernah ingat dosanya. Itu ciri khasnya pendosa. Ciri khasnya orang yang beriman. Dia selalu ingat di mana dia pernah melakukan dosa. Dan orang yang beriman, orang yang sensitif terhadap dosa. Antum tahu nggak yang namanya Imam Bukhari? Imam Bukhari, Masya Allah, Imam Bukhari itu pernah beliau itu kesukaannya itu berburu. Imam Bukhari pernah satu waktu ketika sebelum berburu dia latihan manah. Salah satu di antara latihan panahnya itu melenceng, melenceng, melenceng. Melenceng itu kemudian terkena kepada pagar seseorang tetangganya. Imam Bukhari nangis. Nah, kalau menurut kita, cuma pagar aja nangis, cengengin. Mungkin kita. Tapi tidak bagi Imam Bukhari yang betul-betul beriman. Ketika kemudian beliau nangis, ditanya, Yuki, yang membuat kamu itu nangis apa, Imam Bukhari? Imam Bukhari, pengarang kitab hadis. Pengarang kitab yang paling benar dan paling lurus setelah Quran itu adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari. Kemudian melenceng, kenapa? Karena nangis ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Aku khawatir, jangan-jangan panahku yang melenceng ketika mendolimi pagar orang yang menyebabkan nanti aku tidak bisa masuk surga. Tuh, sensitif. Dia bertobat. Sampai dia menyesali, dia mendatangi rumah itu dan baru tersenyum ketika penghuni rumah itu berkata kepada Imam Bukhari, Ya Allah, wahai alim kami, jangankan cuma pagar, rumah roboh pun kami juga ridho kalau yang merobohkan itu antum. Coba. Tapi di situ kita lihat itu apa? Dosa. Sensitif sama dosa, supaya sensitif untuk bertobat. Kenapa sih Ustaz kita kok jarang banget bisa bertobat khusyuk, Ustaz? Ya karena kita tidak sensitif sama dosa. Kenapa kita tidak sensitif sama dosa? Sudah terlalu sering sampai akhirnya kita tidak merasa itu dosa lagi. Orang kalau sudah berduaan sama perempuan, terus pertama kali menyesal, 2 kali menyesal, 3 kali menyesal. Sampai setahun, 2 tahun sudah tidak lagi menyesal. Kenapa? Terlalu sering melakukan dosa. Orang pertama kali ngambil uang, itu pasti dalam hatinya itu apa? Ya Allah, moga-moga ini terakhir kalinya saya ngambil. Itu pertama kali. 2 kalinya, ya Allah, moga-moga ini saya bertobat. Sudah berubah. 3 kali, 4 kali, 5 kali sudah merasakan nikmat. Sampai apa akhirnya? Sudah kebal itu hatinya. Lalu apa yang menjadikan kebal hatinya? Sampai tidak merasakan lagi dosa. Kalau dosa itu sudah terlalu terbiasa, apa itu jadi ikhwan? Kenikmatan itu hilang dalam ibadah. Makanya kalau orang ditanya, kenapa ya kok susah ya sholat itu khusyuk ya? Ya mungkin kita ngomong sama diri kita masing-masing. Karena kamu terlalu menikmati maksiat sampai Allah cabut kenikmatan dalam ibadah. Ya? Makanya ada orang yang kemudian, kenapa kok saya tidak bisa menikmati minum biasa? Karena antum sudah terlalu banyak minum khamar, makanya sampai minum biasa itu tidak nikmat. Kenapa orang itu kemudian tidak bisa menikmati istrinya, tapi justru menikmati zina ketika sampai dia jajan di pinggir-pinggir jalan dengan cara yang diharamkan oleh Allah? Loh, karena antum menikmati zina itu sampai akhirnya Allah cabut kenikmatan ia bersama istrinya yang halal untuk dirinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah itu berkata, dahsyatnya dosa, yaitu adalah salah satunya adalah dicabutnya kenikmatan ibadah dan ditimpakan kenikmatan dalam maksiat. Kenapa kita tidak bisa dengerin Quran? Antum terlalu banyak dengerin musik. Dangdut aja. Alamat yang salah. Ya untuk ngapain dinyanyiin? Alamat salah ya sudah. Ya kan? Musik aja. Akhirnya apa? Allah cabut, akhi. Allah memberikan hukuman sama kita tanpa kita terasa loh. Apa hukumannya? Kita dengerin Quran malah tidak kuat. Coba kan? Berapa banyak orang yang bisa dengerin musik dangdut 3 jam. Joget-joget ya. Tapi kita dengerin Quran, Masya Allah. Ya Allah, kayak cacing kepanasan. Masya Allah, bisa diganti nggak ini ya? Kenapa kok kita tidak bisa dengerin Quran ya, akhi? Ya karena mungkin kita terlalu banyak menikmati yang maksiat sampai Allah cabut kenikmatan Qurannya, Allah timpakan kenikmatan kita dalam urusan yang dosa itu. Dan itu cukuplah adab bagi Allah sebelum adab di akhirat, akhi. Kenapa? Kalau kita sudah tidak bisa beribadah di dunia dengan nikmat, bagaimana bisa menikmati jalan ke surga? Tinggalin. Ustaz, saya tidak bisa dengerin. Ya udah, kurangin dulu. Yang biasanya download itu dangdut, buat diganti separuh-separuh Quran gitu loh. Emang aku ridho kalau mau meninggal dunia atau dinyanyikan dangdut? Dan nggak mau kan? Ayo bang, terus bang, tarik terus. Ada ikhwan. Loh, kalau antum nggak mau dibacain dangdut ketika mati, yang mbok terbiasa dengerin Quran supaya antum juga kemudian menikmati Quran ketika meninggal dunia kan? Kadang-kadang kita nyampein kayak gini loh, saya pernah
Itu ada seorang pedagang itu marah sama saya. Kenapa? Karena setiap saya makan lontong, ada lontong di kompleks saya jualan lontong sayur. Setiap saya makan di situ dengerin dangdut aja. Saya pertama kali sehari, 2 kali, 3 kali, 4 kali saya diem aja. Lama-lama saya bercanda, nyampaikannya bercanda. Saya tidak suka menghujat orang, kemudian ngomong kasar itu bukan tipe saya. Saya bercanda, Pak. Iya, Pak. Kalau misalkan dengerin dangdutan gini, kok sekali-kali di ini Quran. Kan nanti kalau kita mati kan juga tidak mau kan dengerin dangdut. Bapak mau nggak kalau meninggal dunia itu dengerin dangdut itu? Ya enggak mau. Ya sudah, mau sekali-kali dengerin Quran. Alah, enggak usah lah, Pak. Orang itu iman tergantung hatinya. Loh, ya iya. Mana ada iman tergantung kepalanya? Enggak ada, tergantung hatinya. Tapi kan tetap penting mendengarin Quran. Kenapa? Loh, kalau kita enggak bisa nikmatin Quran, ikhwan, jangan harapkan kalimat la ilaha illallah itu membantu kita. Loh, kita enggak pernah mendengarkan dan menyertakan kalimat itu dalam kehidupan kok. Antum dan saya kan pasti pingin. Ada nggak orang yang bayangin, Masya Allah, moga-moga nanti ketika saya mati, saya lagi joget. Nggak ada yang mau. Tapi ironisnya adalah ketika kita tidak mau dimatikan dalam keadaan mendengarkan sesuatu yang menurut kita tidak baik, kita dengarkan di waktu mati. Lalu kenapa kita menikmatinya di waktu hidup? Tapi saya nikmat terus. Itu bukan karena nikmatnya. Karena kita sudah terbiasa dengerin itu sampai Allah cabut kenikmatannya kita kepada Quran. Fungsinya gimana? Paksa dengerin Quran. Ngantuk. Nggak apa-apa, tidur. Ngantuk. Dengerin lagi. Lama-lama kan nikmat itu. Quran itu nikmat atau tidak? Nikmat. Wong dangdut yang diciptakan sama orang yang nggak pernah beriman sama Allah aja bisa nikmatin kok antum kok. Sama apalagi Quran yang diturunkan dari Allah, pemilik alam semesta ini, pasti lebih nikmat. Kalau akhirnya kita tidak bisa nikmatin, itu bukan yang salah Qurannya, yang salah hatinya kita. Karena hati kita terlalu sakit. Hati itu kalau sakit, ikhwan, itu sebagaimana antum kalau sakit. Kalau antum sedang flu, makan sate pun tidak enak, makan jus, minum jus kan tidak enak. Kenapa? Karena sakit. Antum sukanya apa? Misalkan nasi goreng, tapi antum lagi demam, lagi tipes. Kira-kira nikmat nggak nasi gorengnya? Enggak. Apakah nasi gorengnya nggak enak? Nasi gorengnya enak. Tapi kenapa kok terasa nggak enak? Ya karena antum sakit. Sama, Quran itu nikmatnya gede. Kenapa kita nggak bisa nikmatin Quran? Satu, hati antum lagi sakit, makanya nggak bisa nikmatin Quran. Makanya tadi, tobat. Tobat mengembalikan lagi kenikmatan-kenikmatan yang hilang ketika dulu kita belum murad dengan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah jam 5 lagi 10. Ya, katanya maksimal jam 5:15. Kata panitianya. Jadi saya tidak nerangkan. 2 aja cukup, insya Allah. Jaga akidah kita. Banyak-banyaklah bertobat sama Allah. Dan nggak usah nyindir kalau ada temannya tobat. Tobat nih. Nggak usah gitu. Nanti orang bertobat disindir. Nggak pantas lah. Justru didukung. Insya Allah moga-moga antum bisa. Saya belum bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Allah alam bisawab. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada saya yang menyampaikan. Bukan berarti saya lebih sempurna. Enggak. Sama-sama belajar. Kalau saya nanti ada yang salah, ingetin. Sama-sama mengingatkan, karena orang yang saling mengingatkan bisa ketemu di dunia, bisa ketemu di akhirat. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Saya kembali lagi kepada Kang Hidayat. Ada silakan. Saya tahu sini. Ada. Maju depan. Maju bang, maju bang, kelas sedang. Ayo. Maju tolong ulangi doa yang dimakan. Doa apa? Doa ayat 5. Yang 5. Oh, 5. Bunta dan usul ini 3 lupa. Iya, betul lupa. Doa yang harus diminta sebelum kita meminta tetek bengeknya dunia. 1, minta diberikan surga dan dijauhkan neraka. Itu 1. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Yang kedua, doa supaya kita diberikan husnul khatimah. Doanya apa? Allahumma zukni husnul khatimati. Yang ketiga, meminta supaya kita diberikan istiqamah. Doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang keempat, minta supaya diampuni dosa-dosanya. Doanya apa? Robbi firli atau Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina